Brand yang beberapa dari kalian request untuk di-review dan hari ini datang ke studio GTI. Selamat datang di GTI, di channel paling canggih di 2020. Info yang kita dapat sih, brand Aopen ini lumayan bagus dulu pas jualan mainboard sekitar 10 tahunan lalu. Dan hari-hari ini ternyata dia juga jual line up monitornya. Dan di video kali ini kita dikirimin 2 monitor, jadi kita review sekaligus. Kita mulai dari 22 inch ya. Untuk dusnya nggak ada yang terlalu menarik untuk dibahas. Standar packaging, ya warna kardus saja. Aksesoris yang dikasih, kabel power dan adapter jadi satu. Berikutnya manual book, lewat, dan ada satu kabel HDMI. Untuk kaki dan stand-nya standar banget. Semua dari bahan plastik tebal dan ini ingetin kita pas kita review Acer EK240Y ya. Cara pasang kakinya juga sama, pakai sistem klep plastik itu. Dan untuk stand-nya pakai klep juga dan kita kencengin dengan 2 baut. Overall walaupun plastikan gini setelah dipasang ngasih cukup kokoh, pasti pegang. Tapi ya namanya plastik ya, jatuhin ke sampingnya super gampang karena stand-nya itu ringan banget. Bagian belakang desainnya standar aja, cukup clean dengan ada logo Aopen yang cukup gede di bagian kiri atas. Ada VESA 75x75 mm dan turun sedikit kita bisa lihat bagian portnya yang ngadep ke belakang. Satu HDMI, satu di-sub atau port VGA dan port power. Dan karena bagian portnya ini dekat banget sama VESA, kalian harus siapin kabel L pastinya kalau kalian mau pakein bracket dan push monitor ini mentok tembok. Bagian bawah monitor ada 5 tombol pengaturan OSD. Estetikanya sih jujur aja kalau ditaruh di tengah gini agak kurang ya. Dipencet juga posisinya kurang enakin. Karena ini monitor ngincer budget banget. Bagian depannya belum bezel-less dengan tebal bezelnya kira-kira plus minus 1 cm. Dan tebal bezel ini menurut gua untuk tahun 2020 dia masuknya cukup dalam. Spek lengkap monitornya di website Aopen, 21,5 inch, VA panel flat, 75Hz refresh rate, brightness 250 nits dengan native contrast 3000:1, standar untuk panel VA. Diklaim punya 72% NTSC dengan 5 millisecond response time dengan 8 bits murni panel bit depth-nya. Ya, kalau kita perhatiin banget dari depan dan kalian lihat ini kelihatan banget ini monitor kantoran banget. Masuk ke 24 inch-nya dan ternyata semuanya sama dengan 22 inch dari mulai body, port, desainnya, kelengkapan aksesoris, bezelnya, sampai stand dan kakinya. Bedanya cuma inch-nya aja, tinggal 22 inch-nya dilebarin aja ke 24. Jadi kita langsung aja ke spek lengkapnya. 23,8 inch IPS panel flat, 75Hz refresh rate, brightness-nya 250 nit dengan kontras 1000:1. Ini standarnya IPS ya. Diklaim punya 72% NTSC dengan response time 5 millisecond GTG. Dengan panel bit depth-nya 6 bits plus FRC dan VESA-nya juga sama. Kita tes langsung 2 monitor ini dengan Spider X Elite. Di kiri gue taruh 22 inch dan di kanan 24 inch hasilnya. Kalau harga gamut kita dapatnya sama, 98% sRGB, 78% Adobe RGB, 79% DCI P3 dan 74% NTSC. Brightness maksimum kedua monitor ini bisa kita dapetin sama di 305,3 nits. Untuk kontras di 22 inch, gua nggak bisa dapetin 3000:1 standar panel VA pada umumnya. Maxnya cuma dapat di 1650:1 dengan white point-nya yang biru banget di 8200 Kelvin. Di 24 inch cukup oke, dapatnya 950:1 standar lah ya untuk IPS dan white point-nya juga biru di 7600 Kelvin. Di color uniformity-nya untuk 22 inch cukup nggak akurat, maksimum kita dapetin di 4,0 delta E. Di 24 inch-nya cukup oke, kualitasnya cuma ada satu titik aja yang cukup tinggi di 3,2 delta E. Luminous uniformity untuk 22 dan 24 inch ada 5 titik yang 10% ke atas, rata-rata masih dapat 250 nits average di titik-titik itu. Max di 22 inch bisa sampai 20% lebih gelap, sedangkan 24 inch-nya maxnya cuma sampai 16% lebih gelap. Kalau akurasinya ternyata di dua monitor ini lumayan. 22 inch maxnya di 5,88 dengan average 1,18 delta E. Sedangkan di 24 inch maxnya di 6,41 dengan average 0,77. Dan ini hasil kalibrasi keduanya gue show buat kalian. Overall rating yang dikasih data color ke kedua monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Iya guys, jadi gue sebelum ngetesin bleeding, gue mau kasih lihat viewing angle 22 inch yang VA ini agak parah. Kalian lihat terutama warna biru ya. Nah, ini kan warna biru nih. Pada saat gue ganti, buset langsung jadi warna ungu. Padahal ini viewing angle-nya kalau dari kalian kan nggak terlalu jauh. Ini birunya nih, IPS. Semakin jauh semakin ungu dia. Nah, lu lihat tuh ubur-ubur. Ya. Ya, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini gue show semua yang hitam.
Jadi gue pakai mouse dulu nunjukin ke kalian kalau ini bukan monitornya mati. Ya, kita sama-sama gue geser-geser buat kalian. Di sini nggak ada tanda-tanda sama sekali ya bleeding ya. Kalian bisa lihat sekitaran ini semuanya bersih. Ini cuma brightness sama kontrasnya agak tinggi, jadi dia agak sedikit abu-abu. Dan viewing angle yang tadi gue jelasin sih mungkin. Nah, yang ini kan lebih black. Ya, gue geser buat kalian. Semua bersih. Ya, tapi ini nggak bisa menjamin ya. Ini mungkin unit gue doang. Ini nggak bisa menjamin 100% bahwa kalau kalian beli monitor ini nggak bleeding. Ya, ini ada 5 tombol. Tombol yang paling kiri kalian tahan sampai 3 detik itu baru matiin monitornya. Dan tombol ini juga berfungsi sebagai pengaturan OSD. Itu nyebelin sih. Jadi kalau tahannya tombol paling kiri, tetap mati dia. Pencet sekali dia nyala. Ya, di sini setiap tombolnya udah punya preset langsung, cuma kita langsung masuk aja ke OSD. Dan OSD kedua monitornya sama, jadi gua bahas satu aja. Yang pertama ada picture, seperti biasa, black boost, blue light, ACM, ini kontras rasio dinamik kali ya. Nama-namanya udah beda biasanya. Oke, color biasanya gue pakai user, ini gue udah ganti. Performance ya normal aja, freezingnya off, refresh rate number kalau mau nyalain. OSD, sistem nggak ada yang terlalu penting. HDMI black level ini normal, dan kalau di monitor, aduh pencet kan aneh nih tombol, gue suka linglung. Jadi di sini kan tadi gue cek yang 22 inch kan VA ya, ternyata HDMI black level udah normal. Kita cuma dapat 1650 banding 1, dan di sini low cuma bisanya, nggak bisa high, jadi 1650 itu maksimum yang gue dapetin. Oke, back information, di sini reset all settingnya. Oh iya, tadi kayaknya gue lupa mention kalau monitor ini support freezing ya ternyata di sini. Tapi nggak bisa G-Sync compatible karena nggak ada display portnya. 22 inch bisa kalian beli di harga 1150 dan 24 inch di 1,5 juta dengan garansi panel 1 tahun dan 3 tahun garansi spare part dan service. Saingan dua monitor ini karena banyak, gua akan show aja ke kalian bisa post videonya kalau kalian mau lihat secara detail. Posisi AOPEN ini mirip dengan Acer sebenarnya. Selalu memposisikannya dengan harga yang nanggung banget. Untuk 22 inch-nya dari list yang tadi gue udah show, kita bisa bilang AOPEN ini yang termurah. Iya, nilai jualnya di sana. Tapi karena persaingannya terlalu ketat dan 22 inch AOPEN ini panel VA juga dengan nambah sedikit-sedikit, di sana ada Lenovo dan ViewSonic yang kasih kita garansi full 3 tahun dan panelnya IPS. Yang pastinya lebih superior warnanya dibanding panel VA di AOPEN ini. Sedangkan untuk 24 inch dengan harga 1,5 juta ini benar-benar kurang appealing sekali untuk dibeli. Karena di sana ada ViewSonic yang menguasai pasaran dengan garansi 3 tahunnya di 1,6 jutaan. Dan di kelas 1,5 jutaan dengan garansi 1 tahun dengan bodi yang jauh lebih baik dibanding AOPEN ini ada Philips dan AOC. Bahkan AOPEN yang notabene anak perusahaan Acer di kelas 24 inch Acer EK240Y masih lebih menarik dibanding AOPEN 24 inch ya, karena di EK itu paling murah. Akhir kata dari gua, kualitas panelnya sih lumayan. Cuma sisanya kembali lagi ya udah gue sering bilang, monitor entry level sekarang perangnya udah terlalu sadis dan ketat. Siapa yang paling murah itulah yang menang. Untuk 22 inch sih masih oke lah ya, dia paling murah. Tapi di penghujung 2020 ini agak alot 22 inch, 24 inch tetap jadi primadona yang akan dipilih hampir semua orang karena harganya tuh mepet 22 sama 24. Sedangkan untuk 24 inch AOPEN ini juga agak alot di pasaran melihat persaingannya terlalu ketat. Itu review kita untuk kedua monitor AOPEN ini. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar di bawah, dan thank you untuk AOPEN yang udah sponsorin video ini dan kedua monitor ini akan di giveaway. Nantikan videonya, gue Alduin dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan ciao.